Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 192, Kematian Penguasa Bela Diri. Pria kecil, bagaimana kamu melakukannya? Hati Yan merasa sedikit khawatir saat melihat api hidup dan mati terkumpul di antara telapak tangan dan jari Luo Xiu. Yan Yueyu makin memahami tentang kekuatan atribut di dunia sejak basis kultivasinya mencapai alam penguasa bela diri. Dia tahu jelas betapa sulitnya bagi seseorang untuk menguasai dua kekuatan atribut ekstrim. Kekuatan dari masing-masing jenis atribut ekstrim sangat mendominasi dan jauh lebih kuat daripada kekuatan atribut biasa. Kekuatan atribut ekstrim saling bertentangan dan tidak dapat bersatu, seperti bermusuhan. Akan terjadi konflik yang sengit jika kekuatan atribut ekstrim bertemu di tubuh orang yang sama. Inilah yang dikhawatirkan Yan Yueyu. Luo Xiu sama sekali tidak peduli dengan reaksi tetua Xuanyang. Tangannya terus mengeluarkan teknik segel untuk mengembangkan segel dunia hidup dan mati menjadi bayangan reinkarnasi. Reinkarnasi yang dikembangkan Luo Xiu berbeda dari reinkarnasi besar kuno yang tergantung di langit berbintang manik hidup dan mati. Reinkarnasinya penuh dengan kekuatan destruktif karena bercampur dengan api roh menelan kekosongan dan terlihat seperti matahari yang terbakar. Matilah, Luo Xiu mendorong telapak tangannya ke depan sambil berteriak dan bayangan reinkarnasi yang terbakar terbang keluar seperti sebuah meteor yang terang. Bayangan reinkarnasi itu terbang ke arah tetua Xuanyang. Vital sejati dalam tubuh Luo Xiu langsung habis dan menatap bayangan reinkarnasi yang dikeluarkannya. Dia berharap bisa melukai seorang penguasa bela diri meskipun tidak bisa membunuhnya dan mengubah Yan Yueyu menjadi pemenang. Pria yang mengerikan, Longming yang energinya melemah juga tercengang saat menatap kejadian ini dari kejauhan. Dia sudah tahu sejak awal Luo Xiu juga berkultivasi kekuatan hidup dan mati, tetapi dia selalu terkejut setiap kali menyaksikannya. Sekarang, Longming masih berada di alam tingkatan pemurnian ilahi. Jika sudah berada di tingkat kaisar bela diri atau lebih, dia bisa bersentuhan dengan hukum asal-usul dan sepertinya bisa menghabisi semua yang setingkat dengannya dengan kekuatan hidup dan mati. Pada saat yang sama, tetua Xuanyang melihat bayangan ilusi hitam putih yang terbakar sedang menyerangnya. Itu hanya serangan dari seorang tingkatan pemurnian ilahi. Namun, hal ini justru bisa membuat bulu di sekujur tubuh penguasa bela diri yang telah berkultivasi selama ribuan tahun itu berdiri. Tetua Xuanyang tidak berani menahan serangan ini dengan tubuhnya, karena dia tidak tahu dan takut dengan dua kekuatan atribut ekstrim ini. Dia hanya bisa melepaskan indera spiritual yang menahan serangan dengan roh spiritual untuk sementara waktu. Dia menggunakan indera dan jiwa spiritual untuk mengaktifkan vital sejatinya. Bas, jiwa spiritual matahari emas bersinar dengan cahaya cemerlang yang tak terbatas. Cahaya keemasan bersilangan dan berubah menjadi sebuah pedang raksasa berwarna keemasan dan menebas dengan ganas. Terdengar suara ledakan, pedang emas dan bayangan reinkarnasi bertabrakan dan terdengar suara ledakan yang menggemparkan langit dan bumi. Energi yang dihancurkan menyebar di langit, ruangan di sekitar terdistorsi dan airnya beriak. Puncak gunung yang letaknya tidak jauh dari sana menjadi hancur setelah terkena sebaran energi. Seluruh puncak gunung yang terpotong langsung berguling ke bawah dan menyebabkan debu naik ke seluruh langit. Bahkan Zhuang Yafei, Xing Ranran, dan yang lain yang menonton pertempuran dari kejauhan juga terkena energi yang menakutkan itu. Satu-satu menyemburkan darah dari mulut mereka dan terbang keluar. Mereka terluka parah dan tidak sadarkan diri. Ruang hampa itu pun menjadi pusat ledakan besar yang mengerikan. Segala sesuatu di ruangan itu pun hancur seketika. Inikah kekuatan dari kultivasi dua kekuatan hidup dan mati? Yan Yueyu juga mundur sejauh ribuan meter dengan wajah pucat setelah melihat ruangan yang berubah menjadi ruang hampa hitam. Yan Yueyu sangat terkejut. Tidak, bukan hanya dua kekuatan hidup dan mati saja, tetapi ada energi api roh menelan kekosongan juga. Mata indah Yan Yueyu sedikit menegang karena masalah api roh menelan kekosongan yang pernah diberitahu Luo Xiu padanya sebelumnya. Dua kekuatan hidup dan mati dan ditambah dengan energi api langit dan bumi. Pantas saja kekuatan menghancurkannya begitu menakutkan. Yan Yueyu pun mendecak. Pada saat ini, Yan Yueyu melihat tubuh Luo Xiu terlempar setelah terkena amukan energi dan langsung terbang. Situasi tetua Xuanyang, si senior ahli bela diri tingkatan penguasa, sangat memalukan saat ini. Seluruh tubuhnya hitam dan meneteskan darah. Ternyata, masih ada api spiritual.
Bagaimana aku bisa membiarkanmu? Tetua Xuan Yang bergerak dan menekan paksa luka-luka di tubuhnya. Di saat yang bersamaan, dia juga segera menyerang Luo Xiu. Minggir cepat. Yan Yueyu memegang sebuah tombak tempur yang membara, ada sebuah cahaya yang keluar membentuk foniks api. Sayap foniks api itu bergetar dan menyebar membentuk lautan api. Tetua Xuan Yang menghancurkan foniks api menjadi beberapa bagian dengan serangan telapak tangan, tetapi hal itu juga membuatnya terluka. Dia kehilangan banyak basis kultivasi dan mundur puluhan meter karena serangan Yan Yueyu ini. Yan Yueyu menginjak nyala api untuk melarikan diri dan mengambil kesempatan ini untuk membawa Luo Xiu, karena dia sadar Luo Xiu juga terluka parah. Bagaimanapun juga, jaraknya lebih dekat dengan ledakan yang mengerikan tadi sehingga dia terpengaruh ledakan itu dan pingsan hingga saat ini. Bocah, kamu benar-benar membuat orang khawatir. Yan Yueyu menghela napas lega. Kekuatan bayangan ilusi hitam putih yang dikeluarkan Luo Xiu tadi tingkatnya telah sebanding dengan penguasa bela diri. Setelah itu, pedang emas yang dikeluarkan dari jiwa spiritual Tetua Xuan Yang juga menyerang dengan kekuatan penuh. Terjadi sebuah ledakan mengerikan tingkatan penguasa yang cukup untuk membunuh kultivator seni bela diri di bawah tingkatan raja tahap lanjutan yang ada di sana. Namun, Luo Xiu tidak terbunuh, hanya terluka parah dan pingsan. Bocah, kamu benar-benar luar biasa. Yan Yueyu tersenyum dan mata indahnya segera menatap Tetua Xuan Yang dengan dingin. Sesaat kemudian, sudut mulut Yan Yueyu berdarah. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan api untuk membakar tubuh Tetua Xuan Yang menjadi abu. Kekuatan Tetua Xuan Yang memang sudah habis karena dia menyerang dengan jiwanya. Lalu, dia terluka karena dua kekuatan hidup dan mati dan api roh menelan kekosongannya Luo Xiu. Walaupun begitu, Yan Yueyu juga harus membayar harga karena telah membunuh Tetua Xuan Yang. Yan Yueyu menyebarkan indera spiritualnya dan menemukan Zhuang Yafei dan lainnya yang telah pingsan. Matanya memancarkan niat membunuh. Yan Yueyu hanya mengungkapkan sisi wanitanya yang baik hati dan lemah di depan Luo Xiu, tetapi dia tidak akan memperlakukan orang lain begitu. Yan Yueyu dan Luo Xiu akan mendapat banyak masalah jika apa yang terjadi di sini tersebar. Jadi, cara terbaik adalah membunuh mereka. Luo Xiu yang berada dalam pelukan Yan Yueyu terbangun dari pingsan saat dia hendak membunuh yang lainnya. Luo Xiu berkata dengan tak berdaya, orang-orang ini tidak pantas mati. Yan Yueyu terkejut dan niat membunuh yang menyebar di tubuhnya langsung menghilang tanpa jejak. Dia tersenyum, dasar kamu ini. Luo Xiu memiringkan kepalanya dan pingsan lagi sebelum Yan Yueyu sempat berkata apa-apa. Kamu benar-benar berhati lembut. Yan Yueyu tertawa. Dia merasa hal ini sangat konyol dan menyelesaikan ucapannya. Matanya yang indah melirik Zhuang Yafei, Xing Ranran, dan yang lainnya. Dia menghela napas dan berkata, anggap saja kalian beruntung karena Luo Xiu memohon ampun untuk kalian, makanya aku maafkan kalian. Yan Yueyu tahu Luo Xiu yang sedang pingsan tidak akan tahu kalau dia bunuh orang-orang ini, tetapi dia tidak ingin melawan perintah Luo Xiu. Jari Yan Yueyu menunjuk ke udara dan ada beberapa berkas cahaya memelesat ke dalam alisnya Zhuang Yafei, Xing Ranran, dan yang lainnya. Lalu, Yan Yueyu membawa Luo Xiu berubah menjadi kilatan api dan segera terbang jauh. 3 hari kemudian, di hutan lembab dekat rawa air mengalir. Setelah pingsan selama 3 hari penuh, bulu mata Luo Xiu bergetar dan akhirnya perlahan-lahan membuka matanya. Saat Luo Xiu membuka matanya, dia langsung melihat Yan Yueyu yang menatapnya dengan wajah khawatir. Terlihat senyum lega di wajah Yan Yueyu, seolah-olah karena dia sudah bangun. Yueyu, maafkan aku karena telah membuatmu khawatir, kata Luo Xiu meminta maaf. Yan Yueyu menggelengkan kepalanya, dan nadanya sedikit mencela saat berkata, apakah kamu tidak tahu sangat berbahaya jika berkultivasi 2 kekuatan atribut ekstrim bersamaan? Untungnya, kamu hanya kehilangan basis kultivasi dan kemudian terluka. Jangan khawatir, aku tahu batasanku. Hanya saja basis kultivasiku terlalu rendah. Jadi, aku tidak bisa menguasai jurus itu dengan baik, kata Luo Xiu menghibur Yan Yueyu. Tentu saja, Luo Xiu tahu bahayanya karena berkultivasi 2 kekuatan atribut ekstrim. Tetapi dia punya manik hidup dan mati, harta yang didapat dari hukum asal-usul. Kekuatan hidup dan mati sama sekali tidak bertentangan di dalam tubuhnya seperti anak kecil yang patuh, tetapi secara otomatis akan membentuk sebuah keseimbangan yang tidak akan melukai dan membahayakannya. Hanya saja, Luo Xiu juga tidak bisa menjelaskan hal semacam ini. Meskipun Yan Yueyu adalah orang terdekatnya, dia juga tidak bermaksud menjelaskannya hingga kekuatan basis kultivasinya bisa mencapai tingkatan tertentu. Pada saat yang sama, Luo Xiu melihat dan menyadari lukanya tidak parah, hanya saja kekuatannya habis dan tubuhnya sedikit terluka. Saat pingsan selama 3 hari, vital sejati hidup dan mati menyembuhkannya secara otomatis dan ditambah Yan Yueyu memberikannya pil penyembuh.
Dia sudah hampir pulih. Yang paling parah adalah ada beberapa meridian yang rusak di tubuhnya dan perlu sedikit waktu untuk pulih sepenuhnya. Yang disayangkan adalah Luo Xiu kali ini gagal memicu jiwa kekalnya. Jika tidak, kekuatan Luo Xiu mungkin bisa meningkat pesat, meskipun dia tidak bisa menerobos tingkatan raja. Bagaimana dengan tetua Xuanyang? Apakah dia sudah mati? Tanya Luo Xiu pada Yan Yueyu. Sudah mati. Kalau bukan karena jurusmu itu yang membuatnya terluka parah, aku juga tidak akan bisa membunuhnya, kata Yan Yueyu sambil tersenyum. Dia menggoyangkan cincin penyimpanan di tangannya seperti gadis kecil yang sedang memamerkan harta karunnya. Sayangku, jurusmu itu benar-benar luar biasa, tapi kamu harus berjanji padaku untuk tidak menggunakannya dengan mudah. Walaupun dua kekuatan atribut ekstrim itu kuat, tetap saja susah dikendalikan. Bagaimana denganku kalau kamu mati, kata Yan Yueyu dengan lembut sambil menciumkan bibir merahnya perlahan di kening Luo Xiu. Kelembutan ini cukup untuk meluluhkan segalanya. Meskipun Luo Xiu tahu dia tidak akan berada dalam bahaya karena serangan balik dari dua kekuatan atribut ekstrim ini, tetap saja kekhawatiran Yan Yueyu menghangatkan hatinya. Jangan khawatir, aku berjanji padamu aku tidak akan menggunakan kekuatan itu dengan mudah. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi mulus Yan Yueyu. Pada saat ini, terlihat sebuah cahaya perak dan sebuah tubuh binatang iblis jatuh ke tanah dengan dentuman cukup keras. Sialan, aku jadi enggak enak hati, deh. Longming yang kembali dari berburu menjerit karena melihat adegan intim antara Luo Xiu dan Yan Yueyu. Dia menutupi matanya dengan kedua cakarnya yang besar. Aku enggak melihat apa-apa, kalian lanjutkan saja. Wajah cantik Yan Yueyu menjadi dingin, lalu dia mengangkat tangan dan melambaikannya. Sebuah cambuk yang terbentuk dari vital sejatinya mencambuki Longming dan melemparnya sejauh ratusan meter. Aduh, ternyata kalian masih ingin membunuhku, jerit Longming berulang kali. Dalam beberapa hari berikutnya, Luo Xiu tetap memulihkan diri di hutan lembab ini. Dia juga dengar dari Yan Yueyu mengenai penanganan Zhuang Yafei, Xing Ranran, dan yang lainnya. Yan Yueyu menyegel beberapa bagian ingatan beberapa orang itu. Tidak diragukan lagi, penanganan ini adalah cara yang terbaik. Bukan hanya berita tentang reruntuhan gua itu tidak akan bocor, tetapi juga menyelamatkan Zhuang Yafei, Xing Ranran dan beberapa orang yang tidak bersalah itu dari kematian. Penyegelan ingatan ini memang tidak bertahan selamanya. Dengan basis kultivasi tingkatan penguasanya Yan Yueyu, mungkin ingatan Zhuang Yafei dan lainnya akan pulih kembali dalam waktu 10 hari atau setengah bulan. Pada saat itu, Luo Xiu dan yang lainnya juga mungkin sudah menyelesaikan masalah reruntuhan gua itu. Kadang-kadang, ada sebuah aura yang kuat melintas di atas langit rawa air mengalir saat Luo Xiu sedang memulihkan dirinya. Kelihatannya, kematian seorang ahli bela diri tingkatan penguasa pasti membuat heboh dunia.